Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Saya mohon maaf sudah dalam waktu 1 minggu tidak memberikan plan ya untuk selama 1 minggu. Jadi karena posisi kesehatan yang kurang fit ya. Pada tanggal 28 Februari ini merupakan terakhir ya dari transaksi plus posisi 1 bulan ya. Jadi teman-teman boleh ngecek dulu di posisi monthly-nya. Melihat situasi seperti ini berarti monthly ada posisi resisten yang cukup kuat ya. Kita lihat ya, di sini memang sempat tembus dan masih kalau secara 1 bulannya tren buyer ini masih cukup kuat, maka teman-teman harus berhati-hati ya. Oke. Sekarang kita lihat di posisi weekly-nya. Tetapi weekly di sini sudah ada tanda-tanda untuk mengalami penurunan tapi belum mutlak ya. Nanti mutlaknya itu posisi di sini breakout dari garis biru ini baru dikatakan mutlak seller menguat. Oke, kita masuk ke posisi daily. Daily-nya pun juga masih seller posisinya, jadi tapi karena ini ada gap ya, mungkin ada gap di satu empatnya juga ada gap, yang satunya juga ada gap. Dari sini saya akan membantu untuk plan jangka pendeknya dan jangka pendek untuk posisi intraday. Tetapi saya sarankan bagi teman-teman yang bermain untuk skala pendek atau scalping, bermainlah pada momen-momen tertentu saja atau momen breakout ya. Pertama-tama saya akan membantu plan untuk SAU USD. Kalau kita perhatikan posisi trennya, ya kan, teman-teman boleh lihat bahwa posisinya memang masih posisi secara mayor masih didominasi oleh tren buyer ya. Sama di tren buyer posisi masih kuat. Sempat dia turun cukup panjang dan kemudian dinaikkan kembali. Ini sekarang posisi lagi diuji di posisi R1, ternyata dia nggak bisa naik dan kemudian ini teman-teman memanfaatkan situasi yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat secara minornya, trennya masih tetap kuat didominasi oleh tren seller kalau kita lihat untuk jangka pendek atau intraday-nya. Ya. Nanti tinggal teman-teman nyari peluang setelah dia breakout S1 ataupun R1, teman-teman baru ikut. Ya.
Jadi biarkan breakoutnya itu berhenti dulu baru ikut buy. Misalnya kalau breakout seller ya kita biarkan close seller dulu terbentuk, pola candle yang terbentuk dan close candle H1 baru teman-teman ikut sell ya. Ini untuk plan XAU USD. Kemudian kita masuk ke GBP USD. Ini untuk daily-nya GBP USD. Di sini sempat ada support ya, tapi sekarang ini posisinya sedang berlangsung posisi buyer. Berarti di H1 tadi pagi ada posisi kekuatan seller juga. Ternyata di sini ada gap ya. Ini untuk posisi DU ini memang kalau kita lihat sudah mengalami penurunan ya, penurunan cukup kuat. Jadi teman-teman kalau lihat posisi seperti ini, teman-teman nanti bermain yang ideal itu posisi di R2 ya. Di R3 nya 134. Kalau bermain teman-teman bermain posisi sell atau sell limit di area ini, di area untuk posisi teman-teman melakukan sell limit. Ini ada areanya. Di antara ini teman-teman boleh nanti dilihat apakah dia akan terjadi pembalikan arah atau tidak. Jadi di posisi R2. Jadi ini sebagai alat kontrolnya ya. Oke, ini untuk GBP USD. Kemudian kita masuk ke Euro USD. Kita lihat daily-nya dulu. Euro USD masih didominasi oleh seller ya. Sempat ada gap berarti. Cukup jauh.
Ini untuk plan EU ya, Euro USD. Kalau kita lihat secara keseluruhan, ini trennya sudah mengalami penurunan untuk Euro USD, sudah mengalami penurunan. Tetapi kalau kita lihat itunya di awalnya ini turun cukup kuat dan kemudian naik. Ini perhatikan teman-teman ya, naik dan ini berusaha untuk diturunkan kembali. Jadi potensinya memang ada potensi turun, posisi seller menguat ya. Kalau kita lihat, kita gambarkan seperti ini, posisi akan menuju ke posisi seller. Tetapi teman-teman tetap waspada, artinya apa? Karena ini posisinya ada gap, maka dia akan nutup gapnya terlebih dahulu. Ya, nah, setelah menutup gap, terus nanti teman-teman tunggu apakah dia breakout R3 atau tidak. Kalau tidak breakout R3, maka terjadi penurunan lagi. Atau bisa juga terjadi, jadi gap ini tidak mesti harus balik, tetapi lanjut dulu, nanti kemudian bisa juga 1 atau 2 hari dia naik, menutup ke atas. Itu kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Ya, jadi semua ada kemungkinan, maka teman-teman saya sarankan untuk berhati-hati, bermainlah secara bertahap, per satu candle 1 jam saja cukup. Ya, bagi yang sudah mengikuti kelas, teman-teman mengikuti kelas saya, perhatikan saja price actionnya yang terjadi saja. Jadi lihat support resisten, tren, kemudian pola candle yang terjadi. Itu teman-teman hafalkan itu, nanti dilatih, kemudian nanti dipraktekkan juga. Ya, ini untuk posisi Euro USD. Kita masuk ke USD JPY. Kalau USD JPY ini di sini mulai terjadi penurunan. Ya, untuk posisi di satu atau mungkin ada indikasi penurunan, memang dia tidak kuat naik, tidak kuat mengalami kenaikan, ditandai dengan 2 variabel ini, indikasi shadow 1, 2, dan ini baru proses ya, 3. Sini. Nah, ini kalau dia breakout ke sini berarti posisi seller kuat, tapi ini posisi di 1 ya. Perhatikan, saya akan lihat membuat plannya dari S1 nya. USDJPY ini memang per tengah-tengah yang sebenarnya enak juga untuk dimainkan karena volatilitasnya nggak terlalu tinggi ya. Teman-teman bisa mempelajari ini juga ya. Kalau kita lihat posisi trennya memang masih didominasi oleh trend seller. Kalau kita lihat dari posisi tadi di satunya, di sini ada indikasi penurunan, maka penurunan yang ideal ya, nanti setelah breakout dari posisi ini. Jadi ini posisi kita buat dulu posisi jangka pendeknya. Satu, ini kalau teman-teman perhatikan tadi yang waktu saya sampaikan di awal bahwa di satu itu terjadi penolakan indikasi penurunan, tetapi kalau nanti seandainya pasar itu berbalik membreakout R1, maka terjadi perubahan arah penerusan buyer ya. Kalau kita lihat jangka pendeknya seperti ini ya. Kalau kita lihat posisi tren, dia akan mengalami penurunan terlebih dahulu. Nah, area ujinya itu ada di posisi area uji S2
Kalau dia S2 ada pembalikan, maka potensi kuatnya adalah dia melanjutkan posisi buyernya. Kalau dia sudah membreakout posisi R1, maka buyer ini mendominasi. Jadi teman-teman berhati-hati, jangan ada yang ketinggalan bermain sell. Maka sudah saya sampaikan di awal bahwa posisinya itu harus sudah membreakout posisi 115753. Disinilah areanya. Ya. Oke ya. Untuk plan hari ini saya cukupkan sekian dulu dan semoga bermanfaat. Salam WD konsisten. Terima kasih.